Sebelum kita sama-sama melaksanakan sholat sunat Idul Adha pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juli tahun 2022. Baiklah, terlebih dahulu saya akan sampaikan. Selanjutnya Sumardi Rp50.000 untuk almarhum Fahri. Selanjutnya Inahino Rp50.000 untuk semua keluarga baik masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya Bapak Rp1.000.000 yang masih bersepakat untuk almarhumah Inah Miaseh. Selanjutnya Inarita Rp20.000 untuk semua keluarga. Selanjutnya Adia Roda Rp30.000 untuk semua keluarga. Selanjutnya Adia Satya Rp200.000 untuk semua keluarga baik masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya Sari Rp50.000 untuk almarhumah Inah Miaseh. Selanjutnya kami Rp200.000 untuk almarhumah Ada dan almarhumah Haji Suhaidi. Selanjutnya Awan Rp70.000 untuk almarhumah Inah Omah dan almarhumah Maini. Selanjutnya Masna Rp50.000 untuk anaknya Fahmi. Selanjutnya Bapak Adi Rp50.000 untuk almarhum Haji Kamarudin. Selanjutnya Bapak Rp50.000 untuk semua keluarga. Selanjutnya Marin Rp100.000 untuk semua keluarga. Selanjutnya Sarin Rp100.000 untuk semua keluarga. Selanjutnya Idhan Rp50.000 untuk semua keluarga. Selanjutnya Emawan Rp100.000 untuk semua keluarga. Selanjutnya Ayumin Rp100.000 untuk almarhum Nurdin. Selanjutnya Mbak Allah juga Rp100.000 untuk almarhum kedua dengan doa ini. Selanjutnya Ido Rp50.000 untuk almarhum Muraseh. Dan lahir-lahirnya Rp50.000 untuk semua keluarga baik masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi amat yang masuk pada pagi hari ini berjumlah Rp2.720.000. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah kepada yang sudah masuk amal. Mudah-mudahan keluarga masih hidup senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, rezeki, lapang rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Dan bagi keluarganya yang sudah meninggal dunia senantiasa mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menguburnya. Syairul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya selanjutnya diumumkan hewan kurban. Yang pertama satu ekor sapi, yang mana ini satu ekor ini dulu orang. Yang pertama manusia, kedua Muslim, keempat Muhasid, kelima Muzaki, keenam almarhum Ahmad Surya, dan yang ketujuh almarhum Inah Musia. Dan yang kedua saya berkambing dari saudara Ena yang mana diniatkan untuk almarhum ayahnya almarhum Maulidi. Dan selanjutnya nanti sudah selesai pelaksanaan sholat sunat Idul Adha yang masa kaki sampunan berhubung ada yang meminta yang bisa tinggi. Dan terakhir juga sholat Jumat, karena sholat Idul Adha hari ini hari Ahad tanggal 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juli tahun 2022 masih sebagai berikut. Begitu saudara Rahim, Fatih, Ustaz Sofia dan Imam Abu Rahmiah. Demikianlah pengumuman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunatan lil adha jami'an rahimakumullah. As-salatu sunatan lil adha jami'an rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil adha wa yawmu as-surur. Yawmu 'idil adha wa yawmu as-surur wa yawmu al-maghfur. Yawmu ahalla Allahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum as-siyam. وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى. أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجابكم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وإتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، أو كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan
Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena orang-orang yang takwa akan mendapatkan kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin muslimat yang masalah Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Hari ini kita berada pada Idul Adha yang biasa dikenal dengan Yaumun Nahar, yaitu hari kurban. Maka sering terbersit dalam pikiran kita atau pemahaman kita bahwa hari kurban yang diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketiga menyembelih putranya. Namun ketahuilah dalam Al-Quran dan juga para ulama-ulama kita menerangkan bahwa perintah kurban ini ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran ketika putra Nabi Adam berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam itu memiliki 5 putra putri. Anak yang pertama bernama Qabil yang lahir kembar. 2 anak lahir, Siti Hawa melahirkan 2 anak yang kedua itu Qabil dan Ikrimah. Kemudian yang kedua lahirlah anak yang bernama Habil dan Labuda, anak yang kembar juga. Dan yang terakhir anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa adalah Nabi Syith alaihissalam. Maka ketika itu Allah perintahkan bahwa Qabil ini diperintahkan menikah dengan Labuda, anak kembar saudara kembar daripada Habil, dan Habil menikah dengan Ikrimah. Tetapi Qabil tidak terima karena dia bilang adikku lebih cantik, lebih elok, aku tidak pantas dengan Labuda yang jelek, dan ini juga aku adikku. Maka dia menentang perintah Allah. Maka kemudian Nabi Ibrahim perintahkan untuk berkurban. Allah perintahkan Nabi Ibrahim suruh dia mengorbankan. Siapa kurbannya yang diterima, dialah yang menikah dengan Ikrimah. Maka saat itu karena Qabil dia petani, dia mengorbankan daripada gandum atau beras. Tetapi dia pilih gandum yang buruk, yang jelek. Tetapi sebaliknya Habil dia adalah peternak, dia korbankan kambingnya yang paling dia cintai atau domba. Maka singkat cerita, ketika dia lepaskan daripada kurbannya, maka yang disambar oleh cahaya atau api itu adalah kambingnya daripada Habil, sedangkan kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah. Maka saat itu marahlah Qabil sehingga dia membunuh saudaranya Habil. Dia bunuh karena dia tidak terima kalau Ikrimah menikah dengannya, dan dia tidak terima Allah menerima kurbannya. Maka kambingnya daripada Habil itulah yang digunakan untuk mengganti daripada Nabi Ismail ketika disembelih oleh bapaknya atau dikurbankan. Itulah disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau, kitab Mishkatul Anwar. Begitupun Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Al-Ghazali dalam kitab beliau, dalam kitab Qurratul Nasirin, beliau mengatakan bila sababa sab'i Ibrahim Ismail alaihissalam annahu qarraba al-basha wa 300 baqarah wa 100 badanatin fi sabilillah. Maka sebab asal mula kenapa Nabi Ibrahim menyembelih daripada putranya, karena Nabi Ibrahim kebiasaannya berkurban. Suatu ketika Nabi Ibrahim berkurban dengan 1000 ekor unta, 1000 ekor syah atau domba, dan dia korbankan 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Ini korbannya Nabi Ibrahim setiap tahun. Maka fata'ajjaban nas wal malaikah min dzalika, sampai seluruh orang ini takjub, bangga, heran melihat Nabi Ibrahim, bahkan malaikat pun heran. Luar biasa pengorbanan Nabi Ibrahim. Bayangkan 1000 ekor kambing, 300 ekor unta, dan 100 ekor sapi dia korbankan sendiri. Ini sudah miliarder kalau zaman sekarang. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika orang-orang itu heran melihat dia,
kata Nabi Ibrahim? Faqala Ibrahim alaihissalam, kullu ma tuqarriba bihi laisa bi syai'in li. Wallahi demi Allah, law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Maka apa kata Ibrahim? Ini belum seberapa. Ini belum seberapa korban saya kepada Allah. Tidak apa-apanya sapi 100, kambing 1000, begitupun unta, tidak ada apa-apanya. Sekiranya aku punya anak-anakku pun akan aku korbankan untuk Allah, kata Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sudah umur 100 tahun belum punya anak. Tetapi pada maqala Ibrahim alaihissalam hadzal qaul maqam alaihi zaman fanasiya hadzal qaul falamma jaa ila al-ard muqaddasatin sa'ala rabbahu walad fa'ajaba Allahu du'aahu wa basyarahu bil walad. Maka ketika itu suatu ketika Nabi Ibrahim berdoa di masjid Al-Muqaddas, yaitu di Palestina. Dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku anak. Maka Allah kabulkan doanya, diberikanlah seorang putra bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ibrahim memiliki anak dan anaknya yaitu Nabi Ismail sudah besar, ailama sab'a ayyamshiya wa huwa ibnu sab'i sinin, yaitu Nabi Ismail sudah berumur 7 tahun. Maka datanglah di dalam mimpi ada suara, qila lahu binnaum ubi binadrik, wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu, wahai Ibrahim. Dulu kau mengatakan kalau kamu punya anak kau siap korbankan untuk Allah. Maka kata Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma kanat lailatul tarwiyah wa nama raha bil manam yaqulu ya Ibrahim ubi binadrik, falamma asbaha yatarawwa ay yatafakkar ahwa minallahi am minasyaitan falidha summiya yaumat tarwiyah. Maka pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8, itu malam tanggal 8 Nabi Ibrahim bermimpi. Lalu ketika waktu subuh beliau berpikir, apakah ini dari Allah atau dari syaitan? Karena mimpinya dia katakan, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu karena itu nazarmu. Tapi Nabi Ibrahim masih berpikir-pikir, apakah ini dari Allah ataukah dari syaitan? Maka dinamakan hari tarwiyah, artinya hari berpikir-pikir, apakah ini benar atau salah. Kemudian malam kedua, falamma amsara taniyan bil manam, ketika malam kedua Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Dalam mimpinya dikatakan, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, kamu mengatakan akan sembelih anakmu. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini benar dari Allah. Maka disebutlah dia hari Arafah, yaitu tanggal 9. Hari Arafah di mana orang wukuf di Arafah, itu hari di mana Arafah artinya mengenal, di mana Nabi Ibrahim mengenal bahwa ini perintah Allah, bukan dari syaitan. Kemudian di hari yang ketiga disebut dengan hari Yaumun Nahar, hari kurban, yaitu di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan daripada putranya. Yaitu ketika Nabi Ibrahim membenarkan mimpinya, maka dia datang kepada istrinya Siti Hajar yang mengatakan, wahai istriku, pakaikanlah daripada anakmu pakaian yang bagus. Albisi waladik Ismail ahsan thiyab, kau gunakan dia pakaian yang bagus, gunakan wangi-wangian, karena sebentar lagi saya akan mengajak daripada anak kita untuk berjalan-jalan atau bertamu. Maka Siti Hajar alaihi wassalam, beliau menggunakan pakaian yang bagus, kemudian dia meminyaki rambut anaknya, kemudian juga memberikan wangi-wangian kepada Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail membawa anaknya dan beliau membawa hablan wa sikinan zahaba ma'u ila janibil Mina, dibawa anaknya ke arah menuju kepada Mina, yaitu membawa satu buah pisau dan seuntas tali. Kemudian ketika Nabi Ismail bermain-main di hadapan bapaknya, datanglah Iblis alaihissalam. Apa kata Iblis kepada Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, li abihi ala tara'i idala qama wa husna surah wa tafasiratu faqala Ibrahim na'am walakin umirtu bidzalik. Apa kata Iblis? Wahai Ibrahim, lihatlah anakmu yang tampan, yang gagah, yang bagus. Kok tega sekali kamu sebagai bapak mau menyembelih anakmu?
Apa kata Ibrahim? Na'am walakin umirtu bidzalik. Benar apa katamu wahai iblis, tetapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma Isa min huja'a ila Hajar. Ketika itu iblis tidak bisa menggoda Nabi Ibrahim. Dia datang kepada Siti Hajar. Dia katakan, "Wahai Hajar, lihat tega sekali itu suamimu. Dia mau menyembelih anakmu sendiri." Maka Siti Hajar mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta." Tidak benar bahwa dia membawa pisau mau menyembelih daripada anakmu. Apa kata Hajar, istri yang solehah? Dia menjawab, qalat, "An-nabiyyu la yu'maru bil batil wa ana aqdi li amrihi ruhihi fa kaifa bi waladi." Wahai iblis, dia adalah nabi Allah. Tidak mungkin seorang nabi melakukan sesuatu yang batil, dan tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang batil. Kalau Allah perintahkan suamiku untuk menyembelih anakku, jangankan anakku, aku pun aku rela dikorbankan untuk Allah. Ini jawaban seorang istri. Dia mengatakan, jangankan anakku, sekiranya ini perintah Allah, wa ana abdi li amri ruhi, ruhku pun rela aku korbankan untuk agama Allah. Maka iblis pun dia ini putus asa. Falamma Isa minal janina ja'a ila Ismail. Dia datang kepada Nabi Ismail. Dia tidak bisa goda Siti Hajar. Dia datang kepada Nabi Ismail. Wahai Ismail, kamu akan disembelih oleh bapakmu. Bapakmu tega akan menyembelihmu. Apa kata Ismail? Wahai iblis, qala sami'na wa ata'na li amri rabbi. Wahai iblis, kalau ini perintah Allah, aku dengar dan taati. Aku taat kepada apapun perintah Allah SWT. Aku rela disembelih kalau ini perintah Allah. Ini keluarga yang luar biasa taatnya kepada Allah. Suami yang taat, istri yang taat, anak pun yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu iblis putus asa dan dia tidak bisa menggoda daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail, dan dia mengerahkan banyak daripada tentara iblis. Namun Nabi Ismail melempar daripada iblis. Dia lempar daripada iblis dengan batu di dekat Mina. Maka ini disebutkan dengan lempar jumrah, itu dengan niat untuk melempar dari iblis alaihissalam. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menerima daripada pengorbanan Nabi Ibrahim. Falamma balagha Mina qala Ibrahim alaihissalam liwalidi, ya bunayya inni ara fil manam anni adbaruka fanzur ma tara. Wahai anakku, Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kata ulama, ini seorang bapak. Dia tidak sewenang-wenang, tetapi dia minta saran dari anaknya. Maka tahu, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Apa kata seorang anak? Qala ya abati if'al ma tu'min satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah kalau memang itu perintah Allah, dan engkau akan dapati aku sebagai anakmu, anak yang bersabar. Maka ketika itu Nabi Ismail mengorok atau menyembelih anaknya, tetapi tidak bisa terpotong daripada lehernya. Sampai sekuat tenaga Nabi Ibrahim memotong leher anaknya, tapi tidak bisa. Apa kata Nabi Ismail? Faqala Ismail alaihissalam, ya abadi du'ufat quwwatuka bisabibi mahabbatik li. Wahai ayahku, karena terlalu cinta engkau kepadaku, sehingga pisau itu tidak bisa memotong leherku. Maka marahlah daripada Nabi Ibrahim. Lalu beliau melemparkan pisau itu ke sebuah batu, maka batu itu terpecah karena pisau itu. Lalu apa kata Ibrahim? Taqfa'ul hajar wa lam taqfa'ul am. Kok bisa pisau ini bisa memecah batu, sedangkan leher anakku tidak bisa terpecah? Fatakallama sikin biqudratillah, dengan izin Allah pisau itu bisa berbicara. Apa kata pisau itu? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anta taqul iqta wa ilahul alamin yaqul la taqta. Engkau mengatakan wahai pisau, penggalak leher anakku, tetapi Allah perintahkan wahai pisau, jangan kau penggal leher Ismail. Maka pisau itu aku lebih taat kepada Allah daripada kepada engkau. Maka pisau ini mengatakan bahwa Allah perintahkan aku untuk tidak memenggal leher anakmu. Tsumma qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Allah terima daripada pengorbanan Nabi Ibrahim.
allazi qarrabahu Habil, itu adalah domba atau kambingnya Habil yang ketika itu Allah angkat kambing itu ke surga, dan di surga dia hidup. Lalu dengan kambing itulah Allah SWT ganti daripada Nabi Ismail alaihissalam. Maka malaikat Jibril alaihissalam membawa kambing itu. Pada ada Jibril alaihissalam ma'al kabsyi hatta ra'a Ibrahim alaihissalam yu'aliju bisikkin halqa Ismail alaihissalam. Faqala Jibril ta'ziman lillahi wa ta'ajuban li Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim bawa kambing itu dari surga, sambil dia bertakbir dari surga menuju Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim mendengar takbir daripada Jibril. Apa kata Ibrahim? La ilaha illallah wallahu akbar. Maka faqala Ismail, Nabi Ismail mendengar takbir bapaknya. Lalu Nabi Ismail mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ismail mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sambutan takbir menggema saat itu antara malaikat Jibril alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha insyaallah dimulai Allah Ta'ala. Ini satu kisah yang bukan hanya dongeng saja, tapi kata ulama kita ambil hikmahnya adalah bagaimana ketaatan satu keluarga, seorang suami yang taat kepada Allah, seorang istri yang taat kepada Allah, seorang anak yang taat kepada Allah. Maka keluarga yang paling berkah adalah keluarganya Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Allah memerintahkan kita berdoa, doakan Nabi Muhammad agar dia berkah keluarganya sebagaimana berkahnya keluarga Ibrahim. Kama barakta Ibrahim alaihissalam. Kenapa mereka berkah keluarganya? Karena ketaatannya kepada Allah SWT. Sehingga keturunan Nabi Ibrahim semuanya nabi-nabi. Dari Nabi Ishak 12 nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail sampai baginda Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu kita ambil daripada hikmah, contoh dari pelajaran ini. Siapa saja satu keluarga yang semuanya taat kepada Allah, pasti dan pasti keberkahan akan datang dalam keluarga itu. Tetapi sebaliknya, kalau satu keluarga tidak taat kepada Allah, maka kehancuran, ketidaktenangan akan datang dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu jadikanlah ibrah, pelajaran, contoh teladan keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وإخوته إلى يوم الدين. أما بعد. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Masyaallah muslimin muslimat rahimahullah, sebelum kita berdoa, yang sampaikan lunas maaf ridho saya sebagai khatib dan juga kaum muslim muslimat saudara kami saling ikhlaskan. Jadikan momen Idul Adha ini saling maaf-maafkan, dan jangan kita kembali nanti sebelum kita saling salam-salaman. Jadikan tradisi salaman ini sebagai tempat kita saling maaf-maafkan. Semua kita ikhlaskan insyaallah, saling ikhlaskan, saling maafkan. Karena setiap kita pasti ada kesalahan, pasti ada dosa, pasti ada kekurangan, maka kita saling memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ya Allah perkumpulan kami ini ya Allah. Pandanglah salat kami ini ya Allah, ibadah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, pandangan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah, cintai kami ya Allah, jaga kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Allah ya Allah, jangan matikan kami sebelum Kau ridho dengan kami ya Allah. Jangan matikan kami sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan mukmin, matikan kami dalam keadaan Kau ridho dengan kami ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah, satukan hati kami ya Allah, satukan hati kami dengan istri kami, dengan anak-anak kami, tetangga kami, pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah, umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, tanamkan kasih sayang dalam hati-hati kami ya Allah, hilangkan kebencian dalam hati kami ya Allah, hilangkan iri hati dalam hati kami ya Allah, hilangkan sombong dalam hati kami ya Allah, hilangkan sifat riya ujub ya Allah dalam hati kami ya Allah. Tolong kami ya Allah, bantu kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai juga acara Hari Raya Idul Adha, dan semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur. Allah